Good pagi, selamat morning guys. Hari ini 2 Mei 2020 adalah Hari Pendidikan Nasional. Saya pribadi mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional kepada seluruh komponen pendidikan Indonesia, kepada para guru, para dosen, mahasiswa. Kita tahu bahwa tanpa guru, tanpa dosen, maka sebuah profesi yang berkaitan dengan pendidikan yang tersistematis tidak akan dapat diraih sampai kepada puncaknya. Hari ini saya akan coba membahas tentang apakah kualitas guru kita rendah. Tadi pagi pada waktu saya bangun dan membuka HP saya, pada suatu tulisan di ruangguru.my.id ada tertulis di situ, yaitu dinyatakan bahwa 2,9 juta guru PNS dan honorer tidak berkualitas, sehingga membuat siswa di masa pandemi COVID-19 ini menjadi stres. Beberapa hal juga yang disampaikan dalam artikel tersebut adalah, yang pertama, anak stres karena tidak nyaman selama daring ini. Kemudian yang kedua adalah metode pembelajaran dengan banyaknya tugas ini membuat anak stres. Seorang pengamat dan praktisi pendidikan dari Center for Education, Regulations and Development Analysis, yaitu Bapak Indra Harismiaji, menyatakan karena mayoritas guru di Indonesia tidak berkualitas. Kata beliau, guru PNS dan honorer hanya terfokus pada capaian kurikulum, tidak memikirkan siswa nyaman atau malah membuat siswa menjadi stres. Lalu kemudian dikatakan juga bahwa hanya 2,5% dari 3 juta guru yang berkualitas. Bayangkan, hanya 2,5%. Artinya ada 2,9 jutaan tidak bisa mengajar dengan baik. Suatu pendapat yang saya pikir mungkin terlalu berlebihan, karena dengan jumlah yang sedemikian besarnya tentunya harus didukung dengan data ilmiah yang dilakukan dengan satu metodologi penelitian sehingga dapatkan nilai ataupun jumlah yang akurasinya tepat. Nah, bayangkan dengan 2,9 jutaan yang tidak bisa mengajar dengan baik. Beliau mengatakan bahwa buktinya menurut beliau banyak siswa tidak siap belajar daring, karenanya tidak enjoy dan makin jenuh. Tidak siap belajar daring dan dengan alasan bahwa guru tidak berkualitas. Saya pikir mungkin terlalu berlebihan korelasinya ya. Karena memang selama belajar di dalam rumah terus menerus selama lebih dari 1 bulan ini, dan anak-anak juga mempunyai keterbatasan untuk bisa bermain di luar rumah, untuk bergerak bebas sebagaimana anak-anak butuhkan dalam kehidupannya sehari-hari, tentunya wajar jika kemudian daring yang harus dilakukan dari hari belajar Senin sampai Jumat itu membawa kebosanan karena hanya menghadapi handphone dan laptop. Jadi dengan pendapat selama masa pandemi COVID-19 ini dikatakan bahwa guru tidak berkualitas karena kebosanan yang dialami oleh para siswa, mungkin perlu dikaji ulang. Nah, kemudian dikatakan juga kualitas dilihat dari inovasi dan kesiapan mengajar di segala situasi tidak dipunyai oleh guru kita. Sesuatu yang memang harus terjadi di masa yang tidak bisa dihindari. Kualitas tentunya harus dibuktikan dengan satu penelitian yang dilakukan tepat pada masa pandemi ini terjadi. Kita tahu bahwa Presiden menyatakan Indonesia juga sudah terkena wabah yang diakibatkan oleh virus corona ini pada tanggal 2 Maret 2020 yang lalu. Dan pada saat itu tidak langsung diberlakukan PSBB dan daring pun berlaku 2-3 minggu kemudian. Artinya sejak minggu kedua atau minggu ketiga Maret sampai kemarin, pernyataan ini tentunya
harus didukung dengan suatu penelitian yang telah dilakukan di kondisi ini gitu loh. Apakah sudah ada pendidikan tinggi ataupun tim ataupun pribadi yang sudah melakukan penelitian ini? Jadi terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa kualitas dari para guru itu sangat rendah sekali, apalagi dengan menyebutkan jumlah hanya 2,5% dari 3 juta guru yang berkualitas. Lalu kemudian hanya 2,5% yang tidak gagap teknologi. Tidak gagap teknologi dalam arti penggunaan laptop maupun handphone dengan aplikasi seperti Zoom ataupun juga Google Classroom. Tentunya harus juga dilakukan satu penelitian, benarkah sampai jumlahnya 97,5% yang gagap teknologi? Karena kalau sekedar menggunakan handphone ataupun laptop, saya pikir para guru lebih banyak yang bisa menggunakannya karena merupakan satu kebutuhan sehari-hari. Atau mungkin karena dikarenakan handphonenya tidak menggunakan teknologi terbaru ataupun laptopnya menggunakan software yang sudah ketinggalan zaman, mungkin saja terjadi sehingga ada kesulitan ketika melakukan komunikasi proses daring dengan para siswa. Tetapi saya pikir nilainya ataupun angka yang ditunjukkan sebesar 2,5% yang tidak gagap itu mungkin terlalu kecil. Karena bagi guru-guru dan pengajar lainnya di perguruan tinggi, ini hal yang sangat biasa untuk menggunakan alat bantu baik handphone maupun juga menggunakan laptop. Nah, Bapak Saudara sekalian, di tulisan lain juga di ruangguru.my.id, Unifah Rosyidik yang merupakan Ketua Umum PGRI menyampaikan satu pendapat yang cukup bijaksana, yang menyatakan bahwa saat ini terasa jika peran guru tak bisa digantikan teknologi. Tentunya ini bisa masuk akal. Kenapa? Ketika proses pembelajaran di kelas dilakukan, ada interaksi, ada kehangatan dalam penyampaian informasi, ada yang bisa dilakukan segera ketika ada tanya jawab, ketika ada sesuatu yang tidak dimengerti oleh siswa, dan guru bisa menghampiri, mendekati, bisa mengekspresikan perhatiannya kepada para siswa. Nah, ternyata terbukti, yang jelas terbukti adalah tanpa guru berada di samping siswa, di samping para murid-murid, terbukti bahwa banyak akhirnya siswa yang merasakan boring, merasakan kejenuhan, bahkan merasa stres dengan kondisi yang harus belajar di rumah. Faktor adanya teman-teman, faktor bermain di sekolah, faktor mengerjakan soal bersama, membahas soal, mengerjakan tugas-tugas di laboratorium, itu mungkin bisa dilakukan lebih ceria, lebih menarik jika ada guru dan juga ada teman-teman lainnya, sehingga tidak terjadi kebosanan. Kemudian juga dikatakan bahwa memang awalnya murid merasa nyaman dengan daring, namun setelah sebulan mulai timbul persoalan, ya, mulai menuai persoalan. Wajar ya, karena mereka diharuskan terus-menerus dalam rumah. Tidak ada gerakan-gerakan yang biasa mereka lakukan sebagai anak-anak yang memang membutuhkan banyak gerakan-gerakan karena masa pertumbuhan mereka adalah masa di mana harus banyak bergerak. Lalu kemudian dikatakan bahwa alat penunjang belajar daring seperti gawai belum merata. Ini persoalan yang memang berkaitan dengan kepemilikan alat yang bisa mempermudah proses daring. Demikian pun kita harus mengerti ya, karena untuk handphone dengan teknologi terbaru ataupun laptop dengan software terbaru, bukankah itu membutuhkan biaya yang besar? Oleh karena itu ada korelasinya kalau guru kemudian tidak mampu untuk bersegera mungkin mengganti alatnya ataupun alat peraga dia untuk kemudian melakukan proses daring selama masa COVID-19 ini. Dan ini membuat kemudian tidak ada variasi ataupun inovasi yang mendukung demi tidak bosannya para siswa mengikuti proses daring ini. Namun demikian, guru adalah profesi yang unik
Dengan panggilan jiwa, guru terus melayani para siswa untuk mencari cara agar siswa betul-betul mau dan konsentrasi berada di dalam rumah belajar sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Jadi apakah dikatakan kemudian guru tidak berkualitas? Saya pribadi bukan hendak memperdebatkannya, tapi yang saya lihat, kalau saya boleh masuk dengan pola pikir induktif, dengan fakta yang saya lihat di sekeliling saya melihat guru-guru begitu pontang-panting, mulai dari menyiapkan lesson plan, lalu kemudian membuat video-video yang menarik untuk dibagikan kepada siswa, melakukan video call dengan siswa per siswa. Seperti umpamanya istri saya, seorang guru TK, dia harus terpaksa melakukan video call dengan satu-satu siswa, karena ketika dicoba dengan beberapa siswa sangat sulit untuk bisa membuat mereka disiplin diam di tempat belajar mengikuti apa yang disampaikan oleh guru seperti istri saya. Oleh karena itu dia mengambil kemudian tindakan untuk melakukan video call satu demi satu siswa atau muridnya supaya lebih efektif. Dan untuk itu dia harus mulai melakukan dari pagi hari bahkan sampai malam hari ketika harus menyiapkan lain-lainnya yang akan diberikan pada esok hari. Ini sesuatu yang memang tidak bisa dihindarkan, dan apapun katanya, guru berusaha sebaik mungkin untuk bisa memberikan terbaik kepada muridnya. Benarkah mereka tidak berkualitas? Dari segi waktu, ternyata memberikan pengajaran dari rumah jauh lebih banyak waktunya dibandingkan di dalam sekolah atau di dalam ruang kelas. Lalu kemudian apakah tidak ada inovasi dan kreativitas? Mereka berusaha sebisa mungkin dengan kalimat atau ajakan yang menarik, dengan video-video, dengan materi yang ditambahkan lebih daripada biasanya yang lebih mudah dilakukan dalam kelas daripada jarak jauh. Guru-guru, dan saya percaya di banyak tempat, melakukan yang terbaik bagi para muridnya. Benarkah guru tidak berkualitas? Mari sama-sama kita renungkan, dan biarlah kiranya para guru kita juga mau terus berpacu untuk memberikan yang terbaik kepada para siswa. Himbauan saya cuma satu, berikanlah pengajaran didikan kepada para murid kita dengan sepenuh hati kita. Jangan seret para siswa kita untuk melakukan proses pembelajaran bimbingan didikan, namun juga ditunggangi dengan kepentingan politik tertentu. Semoga guru-guru kita tetap bisa melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya di masa pandemi COVID-19. Gitu saja guys. Oke, thank you. Bye.